الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Di hari-hari ini di antara yang sering muncul pertanyaan tentang hukum menggunakan alat-alat atau senyawa-senyawa untuk sterilisasi yang mengandung persentase tertentu dari alkohol. Apakah penggunaan alkohol yang itu identik dengan khamr yang banyak beredar dalam atau pada cairan-cairan atau bahan untuk sterilisasi baik saat operasi atau membersihkan luka dan sejenisnya. Apakah itu diizinkan, dibolehkan ataukah tidak? Terkhusus di hari-hari ini tingkat kebutuhan terhadap bahan-bahan untuk sterilisasi sangat tinggi. Alat sterilisasi tangan ataukah yang lainnya, fasilitas dan sarana. Permasalahan ini sebenarnya kembalinya kepada perbedaan pandang para ulama atau fuqaha terkait apakah al-khamr najis ataukah tahir, najis ataukah suci. Terkait najis ataukah sucinya al-khamr terjadi perbincangan di kalangan ulama. Sebagian ulama atau jumhur, dan di masa ini semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, dan para ulama yang tergabung keumumannya di Al-Lajnatud Daimah, memandang bahwa al-khamr najis, sehingga tidak boleh dipakai baik untuk parfum atau obat-obatan atau senyawa-senyawa sterilisasi. Sementara sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa khamr suci walaupun dia haram untuk diminum atau dimakan dan seterusnya. Dia haram tetap untuk diminum, tetapi dia suci, tidak najis. Pendapat kedua ini didukung oleh Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani, kemudian Imam Al-Albani, Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an, bahwa khamr haram tetapi tidak najis. Syekh Al-Utsaimin membahas permasalahan ini di dalam beberapa karyanya, antara lain Asy-Syarhul Mumti'. Beliau menjelaskan dan mendudukkan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mereka yang menilai bahwa itu adalah, bahwa khamr adalah najis. Antara lain adalah ayat Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr dan juga al-maisir, perjudian, wal ansab, wal azlam, semua itu adalah rijsun. Bahwa rijs di sini adalah bermakna najis. Nah, maka jauhilah. Disimpulkan bahwa al-khamr yang disebutkan dengan sederetan kegiatan lainnya seperti al-maisir, perjudian, undi nasib, itu adalah rijsun. Ar-rijsu dalam bahasa bisa bermakna najis. Maka para ulama yang berpendapat kedua menilai bahwa ar-rijs di sini bukan rijsun hissiyun. Bukan najis zatnya. Tetapi itu adalah rijs ma'nawi. Perbuatan tersebut, kegiatan itu, perbuatan minum khamr, bukan zat khamrnya, tapi minum khamrnya, ya, dan seterusnya, itu adalah perbuatan yang najis, yang wajib ditinggalkan. La'allakum tuflihun. Tidak berarti semua kalimat najis atau yang sinonim dengannya seperti ar-rijs harus serta-merta bermakna najis zatnya. Karena Allah mengatakan tentang kaum musyrikin, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi kenyataan Nabi berjual beli dengan orang musyrik, berjual beli dengan Yahudi, pinjam sesuatu dari Yahudi, ya, dan seterusnya, terjadi interaksi sentuh menyentuh. Nah, menunjukkan zat orang-orang musyrik tidak najis zatnya, tetapi imannya, jenis keimanan mereka yang digabung dengan kesyirikan, perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itulah najas. Berarti najis di sini najis ma'nawi, bukan najis apa? Zati atau hissi. Kemudian Syekh menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan ini. Di antara yang beliau jadikan dalil dan juga dalilkan oleh para ulama yang lainnya bahwa khamr itu tidak najis zatnya adalah ketika khamr sudah dinyatakan haram mutlak, ketika telah dinyatakan mengkonsumsi atau minum khamr itu haram secara mutlak, maka para sahabat memecahkan kendi-kendinya atau kirbah-kirbahnya, tempat menyimpan, dan bejana-bejananya, tempat menyimpan khamr, kemudian dibuang di jalan-jalan. Sehingga disebutkan beberapa gang-gang kecil di Madinah itu menjadi becek gara-gara khamr, bukan becek air, becek khamr. Kalau itu najis, Nabi nggak akan membiarkan hal itu, akan dijelaskan. Nggak mungkin dibiarkan benda najis ada di kampung muslimin, diinjak-injak muslimin. Nah, atas dasar ini disebutkan bahwa al-khamr tidak najis. Karenanya Syekh Ibnu Utsaimin dengan tegas menyatakan, qala wa amma at-ta'qim fala ba'sa bihi li du'a'il haja ilaihi. Sementara menggunakan alkohol untuk sterilisasi maka boleh, karena tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. Tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. Ketika beliau ditanya, ma hukmu isti'malil kuhul fi ta'qimil juruh? Apa hukum menggunakan alkohol untuk sterilisasi luka? Beliau menjawab, isti'malul kuhul fi ta'qimil juruh la ba'sa bihi lil hajah. Penggunaan alkohol
untuk sterilisasi luka, boleh karena kebutuhan terhadap hal itu. Kemudian beliau membahas secara panjang lebar, antara lain beliau menukil atau mengutip pernyataan atau fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkait permasalahan yang mirip dengan ini, yaitu masalah apa hukum berobat dengan gaji babi. Gaji babi. Apa bisa dijadikan obat? Salah satu pembahasan dalam masalah fikih. Nah, Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa juz ke-24 halaman 270 mengatakan, "At-tadawi bi akli syahmi al-khinzir la yajuz." Berobat untuk menyembuhkan penyakit dengan menggunakan gaji babi, dia makan, dia konsumsi, maka itu tidak boleh. Wa amma at-tadawi bit-talattukhi bihi thumma yaghsiluhu ba'da dhalik fahadha mabniyun ala jawaz mubasharatin najasah fi ghairi as-salah wa fihi niza'un mashhur was sahih annahu yajuzu lil hajah wa ma ubiha lil hajah jazat tadawi bihi. Sementara berobat dengan cara mengoleskan gaji babi, ya, kemudian setelah itu dicuci bersih, maka permasalahan ini berdiri di atas pembahasan apakah boleh menyentuh benda najis di luar sholat. Kalau di dalam sholat jelas nggak boleh. Di luar sholat, ya, ataukah tidak boleh. Dalam perkara ini ada perbedaan pendapat yang sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan fuqaha, diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Boleh tidak boleh apa? Mengoleskan daging gaji babi kepada posisi yang sakit, kemudian setelah itu dibersihkan. Ada dua pendapat. Khilaf di kalangan ulama masyhur dalam perkara ini. Kemudian Syekhul Islam sebagai mufti besar mengatakan was sahih, pendapat yang benar, annahu yajuzu lil haja, boleh menggunakan daging gaji babi dioleskan ke tempat yang sakit untuk berobat karena kebutuhan. Nah, begitu Syekhul Islam menjelaskan. Wa ma ubiha lil haja, sesuatu yang dibolehkan karena tingkat kebutuhan kepadanya, ya, maka juga boleh berobat dengan benda tersebut. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin menjelaskan, faqad farraqa Syekhul Islam rahimahullah taala bainal akli wa ghairihi fi mumarasati asy-syai' an-najis. Syekhul Islam membedakan antara makan, ya, mengkonsumsinya untuk makanan dengan mengkonsumsinya untuk selain makan dalam perkara atau dengan terkait benda yang hukumnya najis. Syekhul Islam membedakan, kalau makan haram, tapi kalau untuk kepentingan lainnya selain dimakan, maka kata beliau yang rajih, yang sahih, boleh. Maka kata Syekh, fa kaifa bil kuhul allati laysat binajisah, bagaimana dengan alkohol yang dia tidak najis? Ini penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Panjang sekali, sekian halaman beliau berbicara. Sebenarnya bagus kalau kita kaji semuanya, karena di situ banyak bimbingan-bimbingan, qawaid usuliyah, fiqhiyah yang bagus untuk kita pelajari. Namun terbatasnya waktu, kita simpulkan bahwa pendapat sebagian ulama mengizinkan untuk menggunakan alkohol sebagai bahan sterilisasi. Lebih-lebih dalam kondisi yang sangat dibutuhkan sekarang seperti sekarang ini. Ini jawaban terhadap permasalahan tersebut. Kemudian sebenarnya saya ingin melanjutkan fawaid ilmiah dari Al-Imam
Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Namun hari ini telah sampai kepada saya sebuah fatwa dan ketetapan dari Hayat Kibarul Ulama di Al-Mamlakatu Al-Arabiyatus Saudiyah, fatwa dari para ulama senior di Saudi yang tergabung dalam lembaga ini, lembaga ulama senior Saudi, terkait peristiwa yang terakhir menimpa umat di muka bumi ini secara internasional, yaitu virus corona ini. Karena terus berkembang permasalahan, sehingga fatwa itu terus berjalan mengikuti perkembangan. Nah, mereka terus membimbing juga waliul amr, pemerintah Saudi Arabia. Nah, terkait permasalahan yang besar sekali dalam hal ini tentang hukum sholat Jumat sebenarnya. Tetapi saya ingin menyampaikan tentang bagaimana upaya mereka. Untuk kesimpulannya nanti bersama waktu besok malam dan seterusnya kita akan terus berdiskusi dengan para asatidzah di Indonesia. Tapi kita ingin mendapatkan fawaid dari ini. Dan sumber-sumber yang kita kaji, sumber-sumber yang kita jadikan dasar adalah sumber-sumber ilmiah secara syar'i dan ilmiah secara medis. Bukan sikap berdalam-dalam terlalu jauh mencari informasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, yang akan melahirkan rasa takut yang berlebihan, yang negatif. Nah, yang dilakukan oleh salafiyin di Indonesia di bawah bimbingan asatidzah adalah merujuk kepada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Antara lain adalah Hayat Kibarul Ulama yang bekerja sama dengan Menteri Kesehatan Saudi Arabia yang didukung oleh para peneliti dan tim-tim dokter di negeri tersebut. Nah, jadi bukan yang dicari oleh as-salafiyin dan asatidzah di Indonesia mengorek-ngorek, mencari-cari ya berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di dunia maya, enggak. Ini penting untuk diketahui oleh salafiyin. Berkata di sini, ya, asdarat Hayat Kibarul Ulama qararaha, bahwa Hayat Kibarul Ulama telah mengeluarkan ketetapannya nomor 247 pada tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah. Sebagai berikut, fima yali nasu, sebagaimana berikut teksnya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad ittala'at hay'atu kibaril ulama fi dawratiha al-istithna'iyyah al-khamisah wal-'ishrin al-mun'aqidah bi Madinatir Riyadh yawm ats-tsulatsa. Lembaga Hayat Kibar Ulama telah meneliti, telah membaca dalam seminar atau daurah ilmiah mereka yang diadakan di luar jadwal, ya. Istitsnaiyah ini adalah seminar rapat besar yang di luar jadwalnya, diadakan karena memang harus diadakan. Nah, kondisi yang mendesak. Untuk yang ke-25 yang dilakukan di kota Riyadh pada hari Selasa kemarin. Ala ma yata'allaq bi jaihati corona wa sur'ati intishariha wa kasrati al-wafiyat biha wa tala'at ala at-taqarir at-tibbiyah al-muwathaqa al-muta'alliqati bi hadhihi al-jaiha المشمولة بإيضاح معالي وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم وما بينه معاليه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة مبينا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيسي في انتقال العدوى. Bahwa
Majelis yang terkait dengan jaihat corona, musibah wabah besar terkait corona dan tentang tingkat kecepatan penularannya. Maka Hayat Kibarul Ulama meneliti, membaca berbagai ketetapan-ketetapan medis yang didukung ya, oleh data-data yang terkait dengan wabah besar ini. Yang disertai pula ya, data-data tadi dari tim medis, disertai pula penjelasan yang mulia Menteri Kesehatan yang hadir dalam pertemuan para ulama. Nah, di mana dalam pertemuan tersebut ditegaskan tentang bahayanya wabah corona ini yang menunjukkan tingkat kecepatan penularannya di tengah-tengah manusia yang dapat mengancam jiwa-jiwa mereka. Begitu pula apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Menteri Kesehatan bahwa kalau di sana tidak dilakukan tindakan-tindakan preventif pencegahan yang menyeluruh, perhatikan, yang menyeluruh tanpa terkecuali, duna istitsna, menyeluruh dari semua lini, pendidikan, lini masyarakat, perdagangan, ibadah, dan yang lainnya. Maka sesungguhnya bahaya daripada virus ini akan semakin berlipat, semakin banyak. Beliau juga menjelaskan, yakni Menteri Kesehatan, bahwa tempat-tempat di situ terjadinya kerumunan manusia adalah terhitung sebagai salah satu sebab utama berpindahnya penyakit menular ini. Berarti permasalahan memang cukup serius gitu. Kalau gitu kita jadi takut ini. Boleh takut. Boleh khawatir. Orang-orang soleh yang kesolehannya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Para pemberani-pemberani, mujahidin yang siap bertempur di medan tempur, mereka juga khawatir. Ada rasa kekhawatiran dan takut, tapi normal. Manusiawi. Umar ibn Khattab berangkat dari ibu kota Madinah menuju Syam untuk sebuah kepentingan urusan negara. Bukan perkara kecil, urusan negara, urusan besar. Sebagaimana sudah antum ketahui, sampai di perbatasan negeri Syam diberitakan bahwa di negeri Syam terjadi wabah ta'un. Terjadilah diskusi sebagaimana antum juga telah dengar. Tapi Umar sudah menyiapkan keputusan untuk kembali ke Madinah, tidak, atau mengurungkan niatnya untuk masuk ke barakallahu fikum ke negeri Syam. Begitu juga akhirnya diusulkan dan disarankan oleh tokoh-tokoh Quraisy, wahai Amirul Mukminin, engkau datang tidak sendiri, engkau bersama beberapa sahabat Nabi. Sebaiknya engkau pulang ke Madinah. Ditinggalkan itu urusan yang penting, yang besar, urusan kenegaraan. Kenapa? Kekhawatiran. Normal. Suatu yang manusiawi. Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Rasulullah SAW mencegah dirinya untuk menerima jabatan tangan dari seorang utusan atau salah satu rombongan dari Bani Thaqif untuk membaiat. Nah, sebagaimana juga sudah dijelaskan, maka Hayat Kibarul Ulama melanjutkan, wa qad ista'radat Hay'atu Kibaril Ulama an-nususa asy-syar'iyyata ad-dalata 'ala wujub hifdhin nafsi. Lembaga ulama senior telah mempelajari berbagai dalil-dalil syariat yang menunjukkan atas kewajiban melindungi jiwa, menjaga jiwa dari bahaya tersebut. Min dzalika qaulullah azza wa jal, di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian
melemparkan diri-diri kalian ke dalam kehancuran atau kebinasaan. Wa qauluhu subhanah, dan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang terhadap kalian. Dalil-dalil ini yang juga dijadikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai dasar ketika menjelaskan permasalahan al-juzam atau al-majdzum, ketika di dalam kitab Tauhid, dalam syarah beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau juga menjelaskan tentang perkara ini dengan dalil ini juga. Nah, sebelum kita membaca pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin, kita lanjutkan penjelasan Hay'at Kibarul Ulama. Muqaddimahnya menyebutkan dua dalil Al-Qur'an. Qala wa hatanil ayatani tadullani ala wujub tajannubil asbabil mufdiyah ila halakin nafsi. Dua ayat di atas menunjukkan atas kewajiban untuk menghindar atau menjauhi sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kebinasaan jiwa. Pantas kalau khawatir. Pantas kalau umat dan pemerintah-pemerintah ini mengambil langkah-langkah serius, himbauan demi himbauan, protokol demi protokol, bimbingan demi bimbingan. Nah, wa qad dallatil ahaditsun nabawiyyatu ala wujub al-ihtiraz fi hali intisyaril waba. Dan begitu pula hadis-hadis Rasul menunjukkan atas kewajiban mengambil langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah preventif di saat tersebarnya wabah penyakit menular. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti antara lain hadis Nabi, la yuridu mumridun ala musih. Janganlah pihak yang sakit bergabung dengan yang sehat. Muttafaqun alaih. Yang sakit, yang bisa menularkan, mumrid. Bukan sekedar marid, tapi mumrid. Yang bisa menularkan penyakit itu jangan digabungkan. Terkait dengan onta-onta yang sakit, yang dapat menularkan kepada onta-onta yang lain, jangan digabung. Nabi melarang. Kenapa melarang? Tidak tawakal Nabi. Tidak beriman bahwa semua itu terjadi dengan takdir. La. Tidak demikian. Nabi mengarahkan bahwa ada di situ penularan. Bisa terjadi penularan penyakit dari manusia ke manusia, dari hewan ke hewan, dari satu tempat ke tempat, dari satu kota ke kota. Semuanya terjadi dengan takdir Allah. Tidak ada yang berpengaruh dengan sendirinya dan berpindah dengan sendirinya. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu fakta, itu waqi', kenyataan. Nah, qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula hadis Rasul, firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit juzam, penyakit lepra, seperti larinya kamu dari seekor singa. Bagaimana kalau kita di hadapan kita ada seekor singa yang siap menerkam kita? Mungkinkah kita duduk tenang, gak ada rasa takut sedikit pun? Mungkin kalau dia gak normal akalnya. Ada gangguan jiwa mungkin dia. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau orang yang normal, tahu ini singa punya kekuatan besar, dia akan lari. Demikian Rasulullah mengatakan, bimbingan ini luar biasa. Bagaimana kalau ada seorang yang kena lepra? Apa perasaan dia? Orang pada pergi. Orang gak ada yang mau bicara dengannya. Menjaga perasaan seorang muslim itu wajib. Haram menyakiti perasaan seorang muslim. Haram. Tapi bersama itu Rasulullah menyatakan, firra minal majdzum, firaraka minal asad. Lari kalian atau kamu dari orang yang kena penyakit lepra, seperti larinya kalian dari seekor singa. Apa perasaan dia? Diasingkan, ditinggalkan. Ya, demi sebuah mafsadah yang wajib dihindarkan. Demi sebuah efek negatif yang tidak boleh dibiarkan menimpa orang lain, menimpa umat. Nah.
Qala akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasul, idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, jika kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, di suatu wilayah, jangan kalian masuk ke wilayah tersebut. Dan jika penyakit wabah taun itu tadi menimpa suatu daerah, sementara Anda berada atau kalian berada di tempat tersebut, jangan kalian keluar dari tempat tersebut. Setelah ayat kemudian hadis, Hayat Kibarul Ulama melanjutkan, waqad taqarrara fi qawaidis syariah al-gharra, dan telah tetap paten dalam syariat yang indah, yang bersih, yang suci ini, bahwasanya la darar wala dirar, tidak boleh ada darar yang menimpa kepada orang lain atau menimpa kepada diri kita. Jangan memudaratkan dan jangan juga kita didororkan, kita diberi mudarat. Wa minal qawaid al-mutafarri'a anha anna ad-darar yudfa qadr al-imkan. Di antara kaidah-kaidah yang terkait dengan kaidah la darar wala dirar adalah kalau terjadi darar, sebuah efek negatif, sesuatu perkara yang mengkhawatirkan, wajib untuk ditolak, wajib untuk dihilangkan seoptimal mungkin. Terkait ini, Al-Lajnatud Daimah memutuskan, tetapi sekali lagi ini keputusan di negeri Arab Saudi. Nah, kita punya pemerintah. Kita tunggu himbauan pemerintah, walaupun sudah ada arah-arah yang akan sampai pada kesimpulan dan hukum yang sama dengan yang diambil oleh keputusannya oleh pemerintah Saudi Arabia bersama Hayat Kibarul Ulama. Nah, kita akan terus ikuti perkembangan. Wa bina'an 'ala ma taqaddam, fa innahu yasughu syar'an iqafu salatil jumu'ati wal jama'ah li jami'il furud fil masajid wal iktifa bi raf'il adzan. Berdasarkan dalil-dalil di atas yang telah lalu, maka boleh secara syariat untuk menghentikan penegakan sholat Jumat dan sholat berjamaah untuk semua sholat 5 waktu di masjid-masjid dan cukup dikumandangkan suara azan. Ini di negeri Arab Saudi diputuskan kemarin. Tidak ada sholat Jumat di masjid-masjid. Diperkecualikan Al-Masjidil Haram karena pertimbangan hasil diskusi para ulama tersebut. Nah, ayyuhal ikhwah, maksud dan tujuan daripada penyampaian ini adalah sikapi segala sesuatu dengan ilmu. Ya, sekali lagi, sikap-sikap ini diambil oleh ulama-ulama, diambil oleh pemerintah-pemerintah yang memperhitungkan segala sesuatunya. Ya. Jangan ada kemudian ada komentar-komentar jahil. Wah, itu sengaja mau menghentikan sholat, menjauhkan umat Islam dari ibadahnya. Ini konspirasi Yahudi. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ini jahil. Atau komentar-komentar jahil lainnya semisal, wah, kita ini terlalu panik. Masa sholat berjamaah aja nggak boleh? Terlalu panik kita ini. Ini akibat daripada mengikuti berita-berita tentang corona di internet. Enggak. Salafin insyaallah ikut bimbingan asatidzah yang mengacu kepada dalil-dalil syar'i, mengacu kepada bimbingan ulama, mengacu kepada bimbingan pemerintahnya yang beserta mereka tim-tim medis yang memang sudah bekerja keras di bidang ini. Ayuhal ikhwah, ini faedah dari fatwa Hayat Kibar al-Ulama. Lalu bagaimana kalau kita tidak menegakkan sholat Jumat? Apa yang dilakukan? Melakukan sholat zuhur 4 rakaat di tempat masing-masing. Melakukan sholat zuhur 4 rakaat
di tempat masing-masing. Untuk sementara waktu ini yang kita bisa berikan sebagai faedah, kita ingin kembali insyaallah kepada bimbingan Syekhuna wa alimuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Lanjutan dari penjelasan beliau terkait uzur-uzur, dispensasi-dispensasi yang karenanya seseorang dibolehkan dan diizinkan oleh syariat untuk melepaskan dan meninggalkan perkara-perkara wajib, dan bahwasanya itu adalah tindakan terpuji ketika dilakukan sesuai dengan porsinya. Beliau mengutip beberapa penjelasan ahli tafsir tentang ayat ke-102 surat An-Nisa, yaitu qauluhu jalla wa ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Di sini ada faedah-faedah penting dengan ayat-ayat ini dan penjelasan para ulama tentangnya, penjelasan ahli tafsir dan muhadditsin tentangnya. Syekhuna al-Mujahid Rabi' membantah Falil Harbi al-Kharijil Haddadi yang mutasyaddid, yang ekstrim dengan sekian kaidah-kaidah bid'ahnya yang ditanamkan kepada anak-anak muda, ditanamkan kepada beberapa talabatul ilm mubtadi'in, para pemula, dan terpengaruh dengannya. Dan bibit-bibit ini muncul di berbagai negeri, termasuk di negeri kita Indonesia.